Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam sehingga sampai saat ini kita insyaallah masih istiqomah dalam Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa ikhwan, akhwat, mukmin dan mukminat yang sampai saat ini masih menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat fiddin, rahimakumullah, saya di sini akan memberikan kultum bertajuk Ramadan Menata Hati. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita masih bisa bersua di bulan Ramadan. Ikhwan akhwat fiddin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim yang insya Allah akan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah puasa, harusnya lah kita harus menata hati sejak dini mungkin untuk mempersiapkan kita menuju Ramadan. Kenapa menata hati? Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman bahwa kita sebagai seorang yang mengaku beriman harus menjalankan yang namanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ini kita lakukan dengan tujuan yaitu mencapai takwa, mencapai takwa yang interpretasi dari keimanan kita kepada Allah. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa takwa itu adalah takut, ya, takut akan azab yang akan diberikan nanti di yaumil akhir nanti pada saat kita menghadap Allah dengan segala pertanggungjawabannya apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, di bulan Ramadan di sini ajangnya kita menata hati kita untuk mencapai takwa. Namun mencapai takwa ini tidak mudah. Kita harus persiapkan diri kita, niat dengan tulus, ikhlas untuk menjalankan perintah Allah yang namanya ibadah puasa, dengan tujuan kita bisa menata hati kita dengan rasa, dalam hati kita ada rasa yang sangat mendalam, yaitu rasa takut akan azab Allah jika kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran sebagai petunjuk orang-orang yang beriman. Takut di sini ini adalah kontrol kita, ya, kontrol kita, karena takut di sini harus ada dalam hati, harus muncul dalam hati. Nah, munculnya rasa takut ini akan bisa mengendalikan kita, karena sesuai dengan sabda Nabi bahwa
Nabi pernah bersabda, dalam diri manusia itu sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Namun jika dia rusak, maka seluruh jasad kita adalah rusak. Dia adalah hati. Nah, saya sebagai seorang muslim mengajak ikhwan akhwat fillah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, untuk saat ini kita menyiapkan hati kita menjalankan perintah Allah dalam bulan Ramadan, dan sebagai ajang menata hati sehingga kita bisa mengontrol apa yang kita ucapkan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang terbesit dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan, semua terkontrol menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu menjaga hati kita untuk selalu berzikir, selalu mengingat Allah, selalu mengingat akan dosa-dosa kita. Dengan mengisi Ramadan ini, berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sehingga nanti kita dalam bulan Ramadan ini mencapai yang namanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan Allah kepada seorang hambanya. Dengan tujuan ini, maka saya juga sebagai hamba biasa, manusia biasa, mengajak saudara mukmin dan mukminat seluruhnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita dengan menjaga hati kita, sehingga kita menjadi insan kamil, menjadi insan yang menuju kesempurnaan seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, kebenarannya datangnya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.